Kuria ni debata na hinaholohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hami saluhut parhaladu pasahatot ta bematu sude hamuruas ni Kuria. Selamat apen ma dihita saluhutna. Patugijang ma tohang muna hamualiak kaharbangan. Patugijang ma hamualiak kapitus yan narubi asabongot raja ni hamuliaon. Iseulaning raja ni hamuliaon ni. Patugijang ma tohang muna hamualiak kaharbangan. Jala patugijang ma hamualiak kapitus yan narubi asabongot raja ni hamuliaw ni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaw ni. Diari sadarion tamahi tamadok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus raja ni Huria. Namangalehon partikia dihita ubahe boy tari parsahat tu apen na patuluhonon. Alani marhite parmenggota sadarion di jodoh hita asa mangodu sohasurahan di haroro ni Tuhani. Atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadupan ni debata ay nung aroy ba na manopot hita. Tahanguluhom mangulu naso hasurahan asayas di haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus muse manopot hita. Marede mahita. Marhite-hite guar ni debata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni todi perbadia na tumopalangit dohot kanoon. Amen. Ida mahatop doa uro tiop manadiho noaing asaunang adong nama buat tupalbi. Haleluya. Martang yang mahita alia manami na di Banua Gijang namadok mauliate dohami tuho ala di pabotohok ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus
nalahosal pusugut langit dohot tano, alay nahot do anggo hatam rodi saliling-lilingna. Akup nii ikop patar do sugut saluhut jolma di julu ni habangsa paruhumami. Saya si maroham dihami, pahot marohanami marhaporsiaon dihatam marhite-hite toddi parbadia. Padu memahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paimai mahoko, jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amin. Mareddehita. Tatangi homma patik ni debata di minggu apen na patuluhonon imana tersurat di Efesus biddu 2 ayat 10. Ai jadi-jadian na dohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dinggan hita ayak kaido di pature debata hian asa taparange honi ima sahakna atau rak mangido guru mahita tuadupan ni debata. Mareddehita. Kuria nitu hatta di bagasan rohana hohom tatopoti madusat tanagudangi tuadupan ni debata asa tamahi tamat jalo baga-bagana taringot tu hasesaan ni dosata ali Tuhan debata amanami pargugu naso hatudusan para siroha midahami nadangolon argado hami ditubuso pola roho tu portibion laho manubus dohot paluahok kami.
Alanido ikon haholongan nami ho nang dongan nami jolma. Ikon mangulu mahami di bagasan holong dohot asini roha songoko namak kaholongi hami. Alai Tuhan, jok do dang huha molatiho kami pabahenammu di bagasan ngulu namion. Dang marsitu tuhami martangiang tuadupammu. Dang ringgas rohanami masih tangyangan sama hami. Ujung naga bedang jupang be las di roha. Kuit topi hami do todi. Leado rohanami maradopon panurirangon. Dang hutiop hami nadenggan jaladang hupa siding hami akan arwah. Ali Tuhan asi maroham di hami. Homa nama perbadiai hami asa gabi subdenggan. Homa nama ngaramoti tod dinami. Rohanami nang daging nami. Asa yeso hasurahan di haroro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Ali Tuhan debata amanami pergugu na suhatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami dagudangi di bagasan hajahaton do hami tubu jalai dangadong hapor siaw di bagasan roha nami hian saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Macai gudang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami dohot pangalausion nami. Say ingot mahami ho bartuasi ni roham dohot denggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tapi gima hata baga-baga karingot tu hasesaan ni dosa. Ay dangadong ibar ni saluhut do perdosa jalahurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite hapor siaon di mudarna hasangapo ma di debata na digijang maredehita.
Sabigi mahatan ni debata turpuk epistel di hari Minggu apedna patuluhonon. Ima natar surat di Pesalmen biddu 126 mamuhaisan ayat seda sahat rodi ayat onom. Edde hananakok. Dinamulak tinogihon ni Jahuba akan terbuang sesion doson halak namarni pidohita. Godang matongon nabinahin ni Jahuba tuhita jadi merlas ni roha mahita. Akan amariulilu laho manabur marulupulup dosogut laho manggotil. Ido sahakna mertua ma akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Maredde kita. Tahatidak kumaha porsiautai rap mahita maddo. Allah anak yang dipakai rumah di mana menemukan Maria dan dia siapkan di Maria adora hidup antara mau menjadi di tahun masih nama kita pada di mana di
Sang Hyang Mahita. Dameni debatana sumurung sia saluhut roha ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selama apema dihita saluhutna amang inang di apenna patuluhonon dipakulingi debata parsaorata sian sada Tesalonik bidu 5 mamuka maisian ayat 10 sahat prodi ayat 24 tajahama masih kak sore ayat 10 didok disi toktong mahamu marlas niroha madok moliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debata sian hamu marihite-hite Kristus Yesus unang lea rohamuna di panuri rangon pasiding hamuma nasarumang ninaroa haposat do ibana nama jauhamu sai pasautonna doi ima sahana. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk pada minggu Advent yang ketiga. Tidak terasa saudara-saudara, Advent yang artinya penantian akan kedatangan Kristus dinamai mahita diharoroni Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penantian kita bukan hanya sampai tanggal 25 saja saudara-saudara untuk kedatangan Yesus itu. Kalau hanya sampai di situ penantian itu hanya euforia saja. Oleh karena itu banyak orang Kristen dalam masa penantian ini mereka sibuk untuk menantikan hanya euforia saja dengan sesuatu hal yang baru, baju baru, model bagaimana saudara-saudara dan lain yang kita bisa lihat untuk masa penantian itu. Tetapi penantian kita adalah eskatologi. Apa yang dimaksud dengan eskatologi? Yaitu penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya saudara-saudara. Penantian di mana Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang-orang yang percaya saudara-saudara. Oleh karena itu Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, lalu dia membuka satu kitab kehidupan, dia akan menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan penghakiman Allah, di manakah kita saudara-saudara? Tapi orang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang yang tidak percaya akan dibinasakan untuk selama-lamanya saudara-saudara. Itulah masa penantian di mana Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung. Bukan hanya mempersiapkan liturgi yang bagus, vokal solo yang bagus, drama yang bagus untuk ditampilkan dalam perayaan Natal. Tetapi makna Advent sangat jauh, sangat dalam di dalam teologi Kristen. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam masa-masa Advent ini untuk menyambut Yesus datang ke dunia ini. Oleh karena itu kita disinari oleh topik minggu kita pada saat ini, dikatakan mangolu sohasurahan diharoroni Tuhani, hidup tidak bercela. Itulah ciri-ciri orang-orang anak-anak terang dalam penantiannya akan kedatangan Yesus saudara-saudara. Bukan tertinggal akan kemewahan-kemewahan duniawi,
Heporia duniawi, sukacita duniawi. Bukan itu saja, tetapi penantian yang sesungguhnya akan eskatologi, akan kedatangan Allah yang kedua kalinya. Orang-orang percaya jangan hidup bercacat di dalam penantian itu. Unang hasurahan akan tua-tua dada hatuau di bagasan hasurahan molodung matua gabe pangalapa poda silas ni roha tuak kasudut na poso nang akka na poso pe ikom mangolu di bagasan silas ni roha doho hatuau nasiat de batado di bagasan dinamai-maima haroron Tuhan Yesus Kristus napa dua hal. Oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat dalam konteks ini bagaimana Apostel Paulus menuliskan surat ini, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Paulus yang mendirikan jemaat Tesalonik, mereka berkembang, mereka menjadi penginjil-penginjil, tetapi dalam perkembangan waktu saudara-saudara ada banyak pengajar-pengajar palsu yang mereka hadapi. Yang pertama yaitu tentang teologi mereka, tentang kematian. Pengajar-pengajar palsu mengatakan orang yang mati itu adalah orang yang sia-sia. Gale sude ruas ni huriai muladong todong nga akanong jumolo. Sedih rasanya, madate na sida, saya tumatangis na sida. Nggak ada gunanya rupanya. Pengajar-pengajar palsu saudara-saudara yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebentar lagi tokin nai doro Tuhan ini. Alani dak pola karejo hamu, jangan kerja, bermalas-malaslah. Penyesat yang menyesatkan kehidupan orang-orang Tesalonik. Kehidupan jemaat Tesalonik menjadi orang-orang pemalas, orang-orang yang pasif. Pengajar-pengajar palsu menubuatkan tentang kedatangan hari dan tanggal Yesus kedua kalinya, sehingga mereka jatuh kepada kemalasan itu. Itu tantangan yang mereka hadapi. Malas, sedih. Karena itu saudara-saudara, Apostel Paulus mengingatkan melalui ayat yang ke-16 ini, dia berkata, bersukacitalah senantiasa, manoktong mamarlas di roha ini. Jangan jatuh dalam kesedihan, jangan jatuh dalam kemalasan, jangan berpangku tangan menantikan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi ada sukacita yang ada dalam diri kita. Itu merupakan ciri-ciri anak-anak terang untuk menyambut kedatangan Yesus, saudara-saudara. Tantangan dan cobaan selalu ada, tetapi anak-anak terang untuk menyambut kedatangan Yesus itu harus hidup dalam sukacita yang daripada Allah itu. Bukan karena harta saudara-saudara, makanya kita bersukacita. Uang yang banyak di bank kita, tanah yang luas yang kita miliki. Bukan karena kita memiliki jabatan saudara-saudara. Bukan karena memiliki sesuatu hal yang baru, mobil baru, jam tangan yang baru, dan lain yang kita miliki. Bukan itu daripada inti sukacita itu. Itu hanya sementara saja saudara-saudara. Mungkin saja kalau seorang ibu membelikan HP yang baru kepada anaknya, ia tentu saja bersukacita. Bahkan meletakkan HP itu juga sangat hati-hati. Tapi itu hanya berlaku 1-2 minggu saja. Lewatnya itu dimeletakkan HP itu dicampakkan saja. Sukacita yang seperti itu adalah sukacita temporer, sukacita sementara di dalam kehidupan kita. Tetapi kita diajak untuk bersukacita. Bersukacita alai, bersukacita namanok tongdo. Bersukacita senantiasa, selama-lamanya saudara-saudara. Ketika kita melihat dalam bahasa Ibrani dikatakan sukacita, kairo dari kata kara, yang artinya pemberian saudara-saudara, tetapi merujuk kepada berkat pemberian itu yang diberikan oleh Allah
melalui kehidupan kita. Itulah sukacita. Oleh karena itu kehadiran Yesus dan Roh Kudus dalam diri kita lah yang melahirkan sukacita. Bukan yang lain, saudara-saudara, tetapi kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus yang menjadikan kita hidup di dalam sukacita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak cobaan, tetapi anak-anak terang yang hidup sukacita tidak mengalami keputusasaan, tidak mengalami kehidupan yang bersungut-sungut, tidak mengalami kehidupan yang selalu mengeluh senantiasa. Apapun tantangan yang dia hadapi, orang-orang anak-anak terang yang hidup dalam sukacita selalu menghadapi setiap masalah dengan sesuatu yang optimis, karena dia mempunyai Allah yang besar daripada dia menghadapi masalah yang besar. Ada Allah yang besar yang dapat menolong dia. Dia bukan sendiri, tetapi ada pribadi yang luar biasa yang memampukan dia untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu Apostel Paulus juga menekankan dalam Filipi 4 ayat 4, dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan, en Kristo. Itulah yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita adalah dasar kita, saudara-saudara, dalam Advent yang ketiga ini untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus menjaga diri kita agar tidak bercatat, tetapi senantiasa bersukacita. Terus kita pelihara di dalam diri kita. Yang berikut, saudara-saudara, dikatakan Apostel Paulus, bagaimana kita dalam masa penantian ini. Dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Unang masari martangiang itu. Paulus mendorong kita agar tetap berdoa. Paulus menyadari doa adalah senjata yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, senjata yang mutakhir untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu yang membuat kita semakin kuat, saudara-saudara. Doa adalah nafas, nadi kehidupan orang percaya. Oleh karena itu mari kita renungkan, berapa kali kita sehari untuk berdoa, saudara-saudara? Apakah doa kita hanya doa untuk meminta? Bagaimana konsep kita berdoa dalam kehidupan kita? Tidak ada batasan orang Kristen berdoa berapa kali, tetapi senantiasa, karena doa itu adalah nadi, karena doa itu adalah napas kehidupan. Doa itu bukan menunjukkan kesombongan seperti apa yang dikatakan Martin Luther. Kita hanyalah peminta-minta di hadapan Allah. Pangido-ido dohita di hadapan di debata. Molo rohani debata di leo mauliate. Molo sotikina dope sahabar idonani dok ni debata tu kita. Alani hapor siaw natakas ido nama dodo nama boto, semua maksud Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan doa juga kita dapat menghalau, kita dapat melumpuhkan iblis, roh jahat di dalam kehidupan yang kita hadapi. Karena doa adalah senjata mutakhir. Sama seperti Yesus, Yesus juga berdoa. Dia membawa murid-muridnya ke gunung Getsemane ketika dia akan ditangkap dan disalibkan, saudara-saudara. Apalagi kita. Doa itu kekuatan kita. Mari kita berdoa dalam setiap tantangan, dalam setiap waktu yang kita hadapi, saudara-saudara. Dalam penantian kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Dia yang kita nantikan lewat doa kita. Di situ kita untuk terpanggil.
Yang berikut lagi kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Apostel Paulus dalam masa penantian. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Madok moliate mahamu sialani saluhukna. Madok moliate mahamu sialani saluhukna. Dada ala adong sileho-leho dihita. Ala saluhukna didok disok Tuhamu namang sukacita, dukacita. Ido saluhukna. Bohado halak na porsea bersukacita. Madok mauliate di dalam dukacita. Maul sian hajolta alai dipopai Apostel Paulus dohita di bagasan dirita madok mauliate mahamu siala saluhu. Ada pepatah Jerman berkata, mer beten heis mer danken inna, yang artinya makin kurang berdoa, makin tidak tahu mengucap syukur. Yang artinya hanya pendoa-pendoa yang dekat sama Tuhan saja yang tahu mengucap syukur, saudara-saudara. Oleh karena itu semakin jarang kita berdoa, akan semakin jarang kita tahu rasa syukur dalam kehidupan kita. Antara ucapan syukur dan sukacita itu tidak terlepas, saudara-saudara. Oleh karena itu orang bijak berkata, kebahagiaan ada pada jiwa yang bersyukur. Sungguh dia doa marlas ni roha amang paditain. Mari berucap syukur, saudara-saudara. Senantiasa dalam keadaan apapun, situasi apapun, berkat yang kita terima besar atau kecil, senantiasa bersukacita, saudara-saudara. Kita diingatkan pada saat ini, kalau kita diberi kesehatan, kita bersukacita. Kalau kita diberikan berkat, kita bersukacita. Bahkan kalau kita dalam keadaan sakit pun, saudara-saudara, bahkan kalau kita dalam penderitaan pun, saudara-saudara, kehidupan orang-orang Kristen harus mengucap syukur. Tidak putus asa, tidak frustasi, tidak bersungut-sungut. Apalagi kaula-kaula muda, ketika tantangan itu, dada termangadu-adu tu media sosial, tu Facebook, galau tingkat dewa. Wah, dang binoto be. Mari kita mengadu kepada Tuhan kita, karena dialah sumber daripada sukacita. Mari kita mengucap syukur agar kita mengerti berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita agar selalu mengucap syukur, saudara. Meski banyak yang membuat hati kita menjerit, banyak yang membuat hati kita meraung, banyak orang yang membuat hati kita sakit hati, tetapi kita dipanggil untuk tetap bersyukur di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam situasi pandemi global pada saat ini, situasi yang begitu runyam yang bisa kita lihat dari segi kehidupan kita, karena semua terdampak. Tetapi kehidupan kita, kehidupan yang bersyukur. Tuhan masih berikan napas kehidupan kepada kita. Hampir 1 tahun lamanya kita menghadapi pandemi ini, tapi kita masih diberikan kesehatan yang daripada Allah. Jangan hidup bersungut-sungut. Alakam menerima bantuan, orang menerima bantuan, danangi. Alai hamalate homma saluhukna muliate Tuhan dilehoko hai paso odiho kami sian ragam sori mago kopi sapulusia. Kola debatado na boy mamerenge dada boy taide. Kola debatado na boy majagai hita dada boy dirita majagai. Itak protokol kesehatan do na boy tapatupa saluhuk naik pasahaton dirita tu debatado. Oleh karena itu saudara-saudara, yang berikut lagi yang bisa kita lihat dari nasihat Apostel Paulus dalam menghadapi dan
dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dikatakan, janganlah padamkan rohmu dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Unang ito pitodii, unang lea roham di akka panurirangon. Itu yang apostol tekankan. Menurut apostol Paulus, saudara-saudara, memadamkan api roh merupakan perilaku meremahkan, menolak pemberian Roh Kudus itu. Seperti nubuat, karena nubuat adalah pemberian Roh Kudus, saudara-saudara. Itu yang bisa kita lihat. Yang berikut lagi, ketika kita memadamkan Roh Kudus, berarti kita membatasi pekerjaan Allah, saudara-saudara. Roh Kudus, ruah, itu yang menggerakkan kita sehingga kita mampu berbuat, saudara-saudara. Berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kalau bahasa teologi mengatakan sunedesis, ada juga bisikan-bisikan Roh Kudus. Di situ juga kita harus peka. Ketika seseorang mencuri, sebelum mencuri dia dalam hatinya berkata, jangan ambil itu, nanti kamu berdosa. Tetapi dia lawan itu dan dia paksa untuk mengambil, ya tidak apa-apa pikirnya. Dan yang kedua dia mencuri lagi, tetapi suara itu akan semakin kecil, akan semakin kecil, akan semakin kecil, sehingga tidak terdengar lagi. Oleh karena itu ada Roh Kudus dalam hati kita yang sesungguhnya yang menggerakkan kita, nama makulingi kita, agar kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah. Hai kaulah muda, ketika engkau juga melawan orang tuamu, hati kecilmu juga berkata, kenapa engkau lawan orang tuamu? Tetapi egomu yang menjadikan suara Roh Kudus itu menjadi padam. Hari ini diingatkan kepada semua, jangan padamkan Roh Kudus itu. Tetapi Roh Hataon adalah tungku di mana Roh Kudus itu menyala-nyala dan kita harus kobarkan di dalam hati kita agar kita dengar jelas apa yang dia akan bisikkan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus bisa kita lihat dalam konteks, dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kehidupan orang-orang yang senantiasa menanti kedatangan Yesus adalah orang yang selalu mendengar akan bisikan-bisikan Allah. Orang yang melakukannya. Yang berikut lagi saudara-saudara yang bisa kita lihat dalam nats ini, dalam penantian kita yang kedua kalinya untuk kedatangan Yesus. Apostol Paulus mengingatkan kita, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Tidok tak kasih masa luhukna nadingganima tiup hamu. Ada 3 kalimat yang bisa kita lihat saudara-saudara dalam poin tersebut. Yang pertama dikatakan, ujilah dokimazo, yang artinya tes dulu, buktikan, nilai, pertimbangkan. Jangan cepat mempercayai yang kita dengar, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu, jangan terus kita dengar, jangan terus kita telan, menjadikan orang-orang Tesalonik menjadi orang pemalas, orang yang apatis. Yang berikut kata-kata dikatakan apostol Paulus, memegang yang baik. Kateko, memegang yang baik. Memegang artinya menahan, menyimpan, mengurung
agar tidak lepas. Segala sesuatu itu harus kita jaga, kita kurung agar tidak lepas dan memiliki. Itu artinya memegang. Yang berikut, yang ketiga dikatakan yang baik, kalos. Apa artinya yang baik? Arti yang baik adalah yang berguna, yang cantik, yang ganteng, yang pas, yang sempurna, yang terhormat. Itulah arti daripada yang baik. Itulah arti daripada kalos. Itu adalah tugas kita dalam penantian kita. Orang-orang percaya bukan orang-orang yang terombang-ambing, tetapi harus mampu menguji segala sesuatunya. Terlebih di zaman yang canggih sekarang, saudara-saudara, ada banyak berita-berita berseleweran. Bagaimana kita menelaah berita itu? Orang-orang Kristen bukan hanya menelaah saja. Ketika ada berita, kita harus menguji, kita harus memperbandingkan apakah itu benar atau tidak. Apalagi di zaman sekarang ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kita ketika kita mengungkapkan apa yang tidak benar. Di situ juga kita harus terpanggil di dalam masa penantian kita agar kehidupan orang percaya tidak bercela, agar kehidupan halak naporsiai dan hasurahan di bagasang ngoluna Tuhan namang doina. Yang berikut dikatakan di sini, jagalah dirimu dari segala jenis kejahatan, pasiding hamuma nasa rumang ninaroa. Dia do hitaman boto dia naroa dia na dengkat ikon pulit do hita ikon burju do hita masohali hata ni dia bata asata boto na dengkan do naroa. Karena ini adalah cerminan di mana kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang harus selalu rajin dengar-dengaran, membaca firman Tuhan, karena ini adalah cerminannya. Di sini kita ditahukan mana yang baik, yang sebenarnya yang Allah inginkan, mana yang tidak baik, yang Allah tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Yang berikut saudara-saudara dikatakan di sini, menjaga memelihara roh, jiwa dan tubuh agar tetap kudus dan tidak bercacat. Kudus dikatakan di sana hagios. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan kados, bahasa Ibrani, yang artinya lain daripada yang lain. Jadi kekudusan ini terisolasi daripada kehidupan dunia ini, lain daripada dunia ini. Itu arti dan makna kekudusan dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan hagios, mempersembahkan. Itu yang kekudusan, berarti yang terbaik yang diinginkan oleh Allah menjadi suatu persembahan yang kita sembahkan kepada Allah. Itulah puncak dan perjuangan, target rohani di dalam masa kita beradvent, saudara-saudara. Apa yang kita hasilkan dari setiap pekerjaan kita, dari setiap tingkah laku kita, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, agar kehidupan kita tidak kehidupan yang bercela, agar kehidupan kita dada ngolu namar hasuraho. Amin. Moliate Tuhan di pai baruho kami marhiti hatam dinatongon kami di partikianon marat pen dinamai maima harorom situhu di saluhu nai asamar pangara di kami di harorom na padua halihot Tuhan asa dungo kami asa ripas haporsyan nami dang hasurahan di ngulu nami pargogoy daging nang tod dinami asa toktong mangula hatam gabe anak hatiurod jalalomo di rohap pami di pardalanan di ngulu nami pasu-pasu sa ruas ni huriam di ragam nyaka dinamika kehidupan si taonon
parukilon si pikiran na mangarsahi roha. Ala di paingot to hami asa botoon nami makamulati hodi sa luhuna. Asa botoon nami sa luhunay mardongak toko dihamonakok kami jala mangulu kami di bagasan sukacita yang daripada Allah. Dinamulak kami to kinari Tuhan tuho di pasahatan pasu-pasu saboy sahata nang daging tod dinami tuho di pasahat kami jagay hami siyan ragam akamara terlumobi kopit sorimago kopit 10 sia di Portigo pos rohanami hodo de bata nataluk majagay mariti Jesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amen. Tapuji ma Tuhan kami. Tatangyak kung mapilian na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata aman namin na dibanua gijang hodo haroroan ni saluhut silelehon na dinggad doho nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masiyan na nilihom ito hami pilian nami tuho. Sa jalo may gabi uwa na hutsus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa uparhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajamu ditong atong ani huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadda hami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami maddo molyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sero maharajamu sesau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hangolu siapare sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de batata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakot Tuhan de batama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan de batama bohina Tuhamu jala di pasor homa. Damena tutodi munabe. Amen. Selama apa yang dihita saluhuna